Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Keesokan harinya, keluarga Nolan memutuskan untuk mendatangi kediaman Gaharu. Raka sudah menceritakan semuanya kepada orang tuanya bagaimana keadaan di sana, bagaimana sayangnya ibu angkat Bintang sehingga langsung pingsan saat melihat kedatangannya. Maka dari itu, Raka memberitahu ibunya agar lebih hati-hati dalam berbicara. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menolong putri kami. Berkat kalian, putri kami tumbuh menjadi gadis yang begitu baik, lembut, dan juga cantik. Kami benar-benar berterima kasih akan hal itu, tutur Naura membuka suara. Naura juga menceritakan semua kronologi kecelakaan yang menimpanya kala itu, membuatnya kembali merasa sesak saat mengingat bagaimana beratnya ia menjalani hidup tanpa putrinya. Tentu saja hal itu membuat hati Jingga merasa sedikit sesak. Ia juga seorang perempuan, seorang ibu. Jadi ia tahu betul bagaimana perasaannya Naura. Namun dirinya masih ingin egois. Ia masih ingin memiliki Bintang. Ia tidak mau dipisahkan dari putrinya. Kami sudah mencari Kara kemana-mana, dan kami tidak bisa menemukannya sama sekali sampai saat Raka tiba-tiba pulang sekolah dengan membawa Kara. Putriku sudah pulang. Tuhan mengembalikan putriku. Imbuh Naura semakin terisak, membuat Kenzo yang berada di sebelahnya langsung memeluk Naura dengan erat. Saya tidak akan mengambil hak kalian, Kara masih akan tetap menjadi putri kalian, karena kalianlah yang merawatnya belasan tahun. Tapi saya mohon, berikan saya kesempatan untuk bisa merawatnya juga. Pinta Naura menatap Jingga dan langit bersamaan. Saya juga sudah memikirkan ini matang-matang sejak kemarin. Kami juga tidak akan melarang Bintang untuk menemui kalian, karena biar bagaimanapun kalianlah orang tua kandung Bintang. Maka dari itu kami memutuskan untuk menikahkan mereka, ucap Jingga seketika membuat tangis Naura terhenti. Maksudnya mereka siapa? Tanya Naura terkejut. Bintang sudah menemukan orang tua kandungnya. Kalian lebih berhak atas Bintang daripada kami. Tapi Jingga melirik ke arah suaminya yang terlihat diam sejak tadi. Ya, langit memilih diam karena sejujurnya ia masih tidak setuju atas rencana istrinya. Langit merasa tidak terima bila putrinya harus menikah dengan putranya, karena langit tidak yakin bila angkasa bisa menjadi suami yang baik untuk putrinya kelak. Tapi Naura mengerutkan dahinya menunggu lanjutan dari kata-kata Jingga. Karena saya tidak bisa menjadi ibu kandung Bintang, jadi saya putuskan untuk menjadi ibu mertuanya saja. Jelas Jingga tersenyum tanpa beban, seketika membuat Naura dan Kenzo terdiam dan saling menatap. Kita nikahkan Bintang dan Angkasa, putra sulung kami. Kami tidak mau berpisah dengan Bintang. Begitupun kalian, pasti juga menginginkan Bintang kembali, bukan? Jadi tolong berikan restu pada mereka, biarkan mereka menikah, dan kurasa tidak ada salahnya kita menjadi besan. Imbuh Jingga panjang lebar. Siapa Angkasa? Tanya Naura mengerutkan dahinya. Dia anak sulung saya, yang itu. Jingga menunjuk ke sebuah foto keluarganya yang terpajang di ruang tamu. Angkasa memang tidak terlihat seperti umur di bawah Bintang. Justru Bintanglah yang terlihat seperti adik Angkasa, membuat Naura dan Kenzo mengira bahwa usia Angkasa di atas Bintang. Tapi dia masih sekolah, gumam Naura pelan. Tidak masalah, jawab Jingga cepat. Dulu saya juga menikah saat masih SMA, lagi pula sebentar lagi kelulusan.
Belasan tahun anakku hilang dan sekarang saat ketemu langsung punya besan. Wah, selain nikah muda, aku juga bakal jadi kakek muda kalau begini, gumam Kenzo dalam hati. Bi, langkah kaki Bintang berhenti. Ia membalik badan dan melihat kekasihnya tengah berjalan ke arahnya dengan seorang gadis. "Kenapa kamu semakin menghindariku?" tanya laki-laki itu yang tak lain dan tak bukan adalah Bima. "Bukan aku yang menghindarimu, tapi kamu yang melupakanku," ucap Bintang dengan raut wajah datarnya. Bim, aku rasa hubungan kita udah gak sehat. Bagaimana kalau... Sehat, Bi. Kita baik-baik saja. Jangan bicara sembarangan. Aku gak suka, Bi. Potong Bima dengan cepat menggenggam tangan Bintang. "Bisa kan lo pergi? Apa lo mau jadi setan di sini?" tanya Bintang melirik datar pada gadis yang sejak tadi berdiri di samping kekasihnya. "Kami itu harus pergi karena ada..." "Oh begitu, pergilah kalian. Kita bisa bicara lain waktu," ucap Bintang malas mendengarkan alasan-alasan dari Tania dan juga Bima yang selalu memiliki banyak waktu untuk berdua. "Pergilah, waktu kalian sangat berharga bukan?" sindir Bintang mengepalkan tangannya erat. "Temui aku saat pulang sekolah," imbuh Bintang menepuk dada bidang Bima sekilas. "Pulang sekolah kita harus ke toko buku," sahut Tania dengan cepat. "Oh ya? Wah." Bintang langsung menggelengkan kepalanya seraya memberikan tepuk tangan menatap laki-laki yang sudah menjadi kekasihnya dalam beberapa tahun ini. Ternyata begitu sibuk dengan gadis lain. Bohong bila Bintang tidak sakit hati. Bohong bila Bintang tidak ingin menangis saat ini. Nyatanya hatinya begitu sakit dan terasa sangat sesak. Namun apa daya, dirinya tidak ingin terlihat lemah. "Perut gue mules BTW, jadi gue ke toilet dulu ya, kalian have fun," ujar Bintang pura-pura, lalu ia segera pergi begitu saja tanpa menunggu jawaban atau respon dari Bima. "Bruk, kenapa?" tanya seorang laki-laki yang tak sengaja ditabrak oleh Bintang. "Raka." Bintang langsung memeluk Raka dan menumpahkan rasa sesaknya di sana. Tentu saja hal itu membuat semua orang terkejut, termasuk seorang wanita yang sedang berdiri di samping Raka. Diam-diam ia mengepalkan tangannya dan mencoba untuk meredam emosi agar tidak meledak. "Lo kenapa?" tanya Raka melepaskan pelukan Bintang. "Dia bikin ulah lagi." Dia yang dimaksud oleh Raka adalah Angkasa. "Gue capek, Kah. Gue capek kayak gini terus. Gue mau putus," ucap Bintang terisak. "What? Tunggu, putus," batin Riana. "Maksudnya putus dari siapa? Apakah Bintang menjalin hubungan dengan suaminya?" Memikirkan hal itu seketika membuat darah Riana semakin mendidih. "Kalian ngobrol aja berdua, gue cabut," cetus Riana, lalu ia memilih untuk langsung pergi. Bintang terkejut dan baru sadar bahwa sejak tadi ada Riana. "Nak, tunggu!" serunya, namun Riana tidak peduli dan masih terus berjalan dengan begitu cepat. "Udah, gak apa-apa. Sekarang cerita, kenapa lo nangis?" Raka mengajak Bintang untuk berbicara di kursi yang berada di taman. Dan disitulah Bintang menceritakan semua hal tentang Bima dan Tania, membuat tangisnya kembali pecah dan amarahnya kembali meluap. "Jadi lo pacaran sama Rian?" Pekik Raka terkejut karena baru tahu bahwa adiknya berpacaran dengan ketua OSIS, sedangkan yang ia tahu adalah ketua OSIS itu saudara iparnya. "Kok Rian sih? Bukan Rian, Kah? Tapi Bima, ketua OSIS. Kalau Rian, dia kan ketua kelas," ralat Bintang menghela nafas berat.
Iya, ketua OSIS itu namanya Rian, Ra. Jelas Raka ikut menarik nafas panjang. Rian Bimantara kan? Dia saudara kembarnya Riana, istri gue. What? Pekik Bintang kini terkejut. Ia tidak menyangka bahwa ternyata kekasihnya memiliki saudara kembar dan saudara kembarnya adalah istri dari Raka, kakaknya sendiri. Apakah ini yang dimaksud dunia tak selebar daun kelor? Mengapa kami saling berhubungan seperti ini? Gumam Bintang dalam hatinya.